wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Chandra Puspita dengan NIM 857895865 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan bercerita singkat menyangkut semua pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI dengan judul Rapat Paling Penting se-Indonesia. Pada bulan Juni tahun 1945 yang bertempatan di Gedung Chuo Sang-in, Jakarta, dengan keadaan panas dan gerah, puluhan orang dengan jas dan peci duduk melingkar yang dinamakan sidang BPUPKI. Tugasnya cuma satu, tetapi beratnya minta ampun. Kita mau bikin negara ini seperti apa? Bayangin, ruang kelas lagi diskusi mau acara kelas meet apa, ada yang teriak minta futsal, ada yang mau lomba tumpeng, ada yang mau debat. Nah, BPUPKI itu versi 10.000 kali lebih tegang, karena jika salah keputusan Indonesia bisa bubar sebelum lahir. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin maju. Dia bilang, negara kita harus punya 5 dasar. Supomo juga maju, tetapi Muhammad Yamin dengan Supomo berbeda ide. Lalu, pada tanggal 1 Juni, Soekarno pidato. Dia menawarkan nama Pancasila yang terdiri dari 5 dasar, 5 sila. Mereka semua beda pendapat, tetapi anehnya gak ada yang walk out banting pintu. Pelajaran pertama yang bisa kita peroleh dari cerita ini yaitu beda kepala itu biasa, yang bahaya itu kalau nggak mau duduk bareng. Lanjut ya. 3 bulan kemudian, pada tanggal 22 Juni, lahirlah Piagam Jakarta. Isinya sudah rapi, tetapi ada 7 kata yang bikin teman-teman dari Indonesia Timur gelisah. Yaitu 7 kata itu berbunyi, dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka protes dengan halus. Kalau begini, kami merasa bukan bagian dari Indonesia dong. Karena Indonesia bagian timur, mayoritas agamanya itu non-muslim. Jadi wajar kalau Indonesia bagian timur itu protes. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah merdeka, PPKI sidang. Hatta didatangi perwakilan Indonesia Timur dengan suasana genting. Pilihannya tetap memakai 7 kata itu dan Indonesia pecah atau ubah demi persatuan bangsa. Hatta dan Soekarno memilih untuk diubah. Jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Pelajaran kedua yang kita peroleh dari cerita ini adalah kompromi bukan berarti kalah. Kompromi itu berani rugi sedikit hari ini biar kita semua menang besok. Sore itu juga Pancasila disahkan. 5 sila itu bukan turun dari langit. Dia dirumuskan lewat debat, lewat begadang, dan lewat rasa takut untuk Indonesia bubar. Dia lahir dari orang-orang yang gak rela menang sendiri. Jadi pelajaran buat kita dari cerita, dari sejarah ini, yaitu jika mau membicarakan bangsa, belajar dulu dengerin. BPUPKI isinya orang pintar semua, tetapi mereka tetap gantian berbicara, saling menerima pendapat satu sama lain. Kolom komentar hari ini butuh itu. Persatuan itu dirawat, bukan hanya di-share. 7 kata dihapus bukan karena benci agama, tetapi karena sayang Indonesia. Kamu nggak share hoax Sarah, kamu lagi menjaga Pancasila. Pancasila itu bukan hanya teks buat upacara aja. Dia akte kelahiran negara kita yang isinya kita janji hidup bareng meski berbeda. Jika kamu hari ini masih mau bekerja kelompok sama teman beda suku, naktir teman beda agama, itu kamu lagi tanda tangan ulang akte itu.
BPUPKI Piagam Jakarta PPKI itu rapat di 79 tahun yang lalu, tetapi hasil rapatnya masih nyata sampai saat ini. Tugas kita bukan rapat lagi, tetapi tugas kita memastikan hasil rapat itu tidak sia-sia. Karena Pancasila dulu dirumuskan dengan kepala dingin, sekarang giliran kita ngamalinya dengan hati yang waras. Sekian cerita singkat dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.